Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you are fine. Okay, before we start our study today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2 dan 3 muatan pelajaran PKN. Sikap terhadap keunikan adat istiadat daerah tertentu di Indonesia. Masih ingatkah kalian keberagaman yang ada di Indonesia? Di Indonesia, terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di seluruh daerah. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang ditetapkan dalam masyarakat secara turun-temurun. Oleh sebab itu, biasanya terdapat sanksi sosial bagi mereka yang melanggar atau tidak menjalankan adat istiadat tersebut. Adat istiadat bersifat lokal, sehingga adat satu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Contoh adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. 1. Upacara pernikahan. 2. Upacara 7 bulanan. 3. Upacara kematian, serta upacara sebelum masa tanam dan sesudah masa panen. Tentunya, masih banyak contoh adat istiadat dalam suatu masyarakat yang lainnya. Adat istiadat mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya. Kita harus bisa menghargai adat istiadat tiap daerah dimanapun kita berada. Sikap menghargai adat istiadat tiap daerah antara lain mempelajari adat istiadat daerah yang akan kita kunjungi, mematuhi aturan dalam adat istiadat di tiap daerah, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat daerah tertentu. Memaknai keberagaman adat istiadat di Indonesia. Adat istiadat di tiap daerah mengajarkan kita berbagai nilai luhur kehidupan seperti bergotong royong, menghargai kelestarian alam, kejujuran, dan kesederhanaan. Nilai-nilai inilah yang hingga kini terus berkembang dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia untuk menjaga nilai-nilai luhur tersebut di tengah perkembangan zaman. Pelestarian adat istiadat di tiap daerah di Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut. Melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. Menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Dan memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Pelestarian adat istiadat di Indonesia dapat kita saksikan dalam berbagai upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat di daerah asalnya, seperti pada gambar berikut. Upacara adat Grebeg Besar merupakan adat tradisi di daerah Demak menyambut hari besar agama Islam. Ngaben merupakan upacara kematian yang dilaksanakan dengan ritual adat tertentu oleh masyarakat Bali. Kedua adat istiadat pada gambar tersebut menunjukkan semangat gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak hanya pada proses berjalannya upacara adat seperti dalam gambar, namun juga sejak persiapan upacara yang melibatkan banyak orang untuk mempersiapkan acara adat tersebut. Setiap upacara adat menyimpan makna dan nilai-nilai luhur yang hingga saat ini berusaha dijaga oleh masyarakat di daerahnya. Menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain sebagai berikut. Kondisi geografis Indonesia yang beragam. Penyebaran sumber daya alam yang tidak merata, dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.
Keberagaman jenis usaha di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakatnya karena setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Perbedaan jenis usaha mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerja sama sehingga dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak. Petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Industri tekstil mengolah kapas dari petani kapas untuk menjadikan pakaian. Dan penjual pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang. Ketiga gambar tersebut menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Berbagai jenis usaha dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Untuk menjalankan usahanya, setiap jenis usaha memerlukan orang lain agar dapat terus beroperasi. Perhatikan kembali contoh kegiatan pada slide sebelumnya. Petani kapas tidak dapat melakukan produksi kembali jika tidak mendapatkan uang dari kapas yang dihasilkan kebunnya. Oleh sebab itu, untuk dapat tetap berproduksi, petani kapas memerlukan perajin pakaian ataupun industri tekstil yang membeli kapas produksinya. Selanjutnya, perajin pakaian atau industri tekstil pun tidak akan berkembang jika tidak ada yang membeli dan menggunakan pakaian hasil olahannya. Dengan demikian, setiap pihak dalam kegiatan ekonomi saling berhubungan. Untuk menjaga hubungan tersebut tetap berlangsung, maka setiap orang harus membina hubungan baik satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan orang lain. Berikut ini adalah contoh cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku. Membayar upah pegawai tepat waktu. Memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. Dan melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Masih ingatkah kalian tentang keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia? Sebagai bangsa yang beragam, kita harus menyadari banyaknya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, seperti perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Contohnya adalah perselisihan antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Perselisihan antar agama di Ambon pada tahun 1999. Perselisihan antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa 1998 di beberapa kota besar di Indonesia. Jika keberagaman yang ada kita pandang sebagai suatu kekayaan bangsa, tentunya perselisihan seperti itu dapat kita hindari. Konflik juga dapat terjadi karena kita tidak saling memahami satu sama lain. Sikap yang dapat kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai dalam masyarakat. Yang pertama, mau berteman dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. 2. Mau mempelajari kebudayaan daerah untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. 3. Turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia. Yang keempat, turut serta menyukseskan pagelaran seni dan budaya daerah lain. Manfaat dari mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam antara lain, menghindari perselisihan antar suku bangsa, mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, dan menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara.
Teman-teman, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Now, let's close our study today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.